Selamat malam sahabat-sahabat GPIB, kembali lagi dalam Night Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Desi Leonora Tuanakota. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam segala aktivitas tugas tanggung jawab kami di hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ini, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, bacaan kita di malam hari ini terambil dari Efesus pasalnya yang kedua, ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat-sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, bacaan kita malam ini mengingatkan kita melalui karya penyelamatan Yesus Kristus, setiap orang percaya diberikan hidup baru atau status baru, yaitu sebagai orang kudus atau anggota keluarga Allah. Allah memanggil setiap orang yang percaya untuk terus bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai batu penjuru, lewat pengajaran para rasul dan nabi. Lewat iman yang bertumbuh ini, di dalam Yesus Kristus, sebagai orang-orang kudus, Allah menyatakan bahwa Allah ingin mendiami kehidupan setiap orang percaya. Itu berarti Allah ingin setiap orang percaya menjadi tempat kediaman Allah. Lalu, jika kita menariknya dalam kehidupan kita saat ini, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa hidup kita menjadi tempat kediaman Allah? Paulus memberikan sedikit pengajaran bagi kita bagaimana caranya supaya hidup kita menjadi tempat kediaman Allah. Yang pertama, kita harus menjadi bangunan yang rapi tersusun. Itu mau menegaskan kepada kita, rapi tersusun berarti kita hidup dalam keteraturan, tidak berantakan, atau suka-suka sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi kita teratur, kita rapi, dengan sangat baik melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang kedua, caranya yang Paulus juga sampaikan, kita menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Paulus mengatakan bahwa mereka yang telah menerima Roh Kudus sekarang menjadi bait kudus Allah. Mereka menjadi kudus. Saat itu memahami bahwa bait Allah adalah pusat di mana kehadiran Allah dialami di tengah bangsa Israel. Nah, saat ini Allah ingin bahwa setiap orang percaya menjadi bait Allah, di mana kehadiran Allah berdiam dalam kehidupan setiap orang percaya. Itu berarti kehadiran Allah dapat dirasakan lewat kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Lewat kehidupan kita, orang bisa merasakan kehadiran Allah. Lewat hidup kita, orang bisa merasakan damai sejahtera Allah. Lewat hidup kita, orang merasakan pengampunan dari Allah. Lewat kehidupan kita, orang bisa merasakan sukacita. Orang bisa merasakan kasih setia Allah dalam kehidupannya. Itu tadi, ketika kita melihat bahwa hidup kita adalah tempat Allah berdiam, tempat Allah hadir, tempat di mana kita dijadikan bait Allah yang kudus, maka hidup kita juga harus mendatangkan berkat. Lewat hidup kita, orang merasakan, mengalami perjumpaan dengan Allah. Mari hiduplah dalam keteraturan pada kehendak Allah. Belajarlah hidup kudus di dalam Tuhan.
karena Allah rindu dan ingin sekali berdiam di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau rindu berdiam dalam kehidupan kami. Dan ajarkan kami Tuhan untuk hidup dalam keteraturan pada setiap kehendak Bapa, hidup dalam kekudusan, sebab Engkau adalah Allah yang kudus, yang menghendaki setiap orang percaya juga hidup dalam kekudusan. Dan biarlah Tuhan boleh hadir bersemayam dalam kehidupan kami, dan lewat hidup kami orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang boleh merasakan damai sejahtera, sukacita, kasih setia Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Dan biarlah lewat kehidupan kami orang lain terberkati dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami mau buka hidup kami, mengundang Tuhan Yesus bertahta dalam kehidupan kami, bersemayam dalam hidup kami, berdiam dalam diri kami, dan hidup kami boleh terus memancarkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Kami akan beristirahat. Kami mohon Tuhan menyertai, menjaga, dan melindungi kami, agar kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Kami mohon ampun untuk setiap salah dan dosa yang kami perbuat sepanjang hari ini. Dan biarlah Tuhan, setiap doa dan permohonan kami, Tuhan boleh dengar. Bukan kehendak kami yang terjadi, biarlah kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat istirahat Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera buat sahabat GPIB. Mewakili seluruh majelis jemaat dan panitia pembangunan gedung gereja GPIB Sola Gracia Bogor, mengajak dan menghimbau seluruh jemaat GPIB yang tersebar di 347 jemaat dan pos-pos pelayanan dan bagian jemaat untuk mendukung kami dalam doa dan dana untuk proses pengurusan sertifikat tanah gereja IMB dan pembangunan gedung gereja GPIB Sola Gracia Bogor yang letaknya di Desa Kemang Batas, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bantuan Bapak Ibu melalui dana dapat dikirim melalui rekening di bawah ini. Bahkan bisa melalui kontak person di bawah ini. Untuk itu, mari dukung dan doakanlah kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.